Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Kami mohon mampukanlah kami untuk menjalankan panggilan hidup kami sebagai laki-laki dan perempuan. Mampukanlah juga kami untuk melaksanakan tugas dan perutusan kami di tengah lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai citramu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, coba kita lihat diri kita sendiri. Ayo. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kita itu sebagai laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan secara istimewa karena serupa atau segambar dengan Allah sendiri. Manusia diciptakan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Dalam masyarakat, kita terdapat banyak pandangan atau pendapat tentang laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu setara atau sama. Ada juga yang mengatakan bahwa laki-laki lebih dari perempuan, dalam arti martabatnya berbeda, baik itu laki-laki dan perempuan. Mengapa berbeda? Karena berdasarkan latar belakang tradisi, suku, agama, dan sebagainya. Jadi, dalam masyarakat ada yang mengatakan karena berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, makanya laki-laki dan perempuan itu berbeda harkat dan martabatnya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kitab suci yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kutipannya seperti berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam pandangan iman Kristiani, bahwa pada hakikatnya Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, dalam menciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, Tuhan juga memberikan kita dengan keunikan masing-masing. Yang pertama, keunikan itu ya keunikan sebagai dari jenis kelamin, bahwa kita itu laki-laki dan perempuan. Yang pada dasarnya, sejak awal Allah menciptakan kita itu berbeda. Secara jenis kelamin juga Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan dibedakan dari segi fisik dan psikis. Tujuannya apa? Tujuan Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan agar kita saling bekerja sama dan saling melengkapi. Melengkapi kekurangan laki-laki, melengkapi kekurangan perempuan, dan melengkapi kelebihannya masing-masing. Nah, tentu kita juga dapat melihat apa sih perbedaan fisik dan psikis dari perempuan dan laki-laki sebagai berikut. Dari sekian banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tentu ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan itu sendiri, yang melekat sejak dia diciptakan dan tidak bisa digantikan. Nah, ciri-ciri khas tersebut disebut dengan ciri kodrati. Contohnya, perempuan pada dasarnya diciptakan dan bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi dalam diri pribadi laki-laki tidak bisa seperti perempuan. Nah, dari segi fisik laki-laki itu
Laki-laki itu tumbuh jakun, sementara perempuan tidak. Kemudian perempuan itu kulitnya lebih halus, tulangnya lebih kecil, sementara ciri fisik laki-laki itu cenderung kasar kulitnya, kemudian tulangnya lebih besar, dan juga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, itu tidak bisa digantikan dan dirubah karena itu adalah ciri khas yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan sejak Allah menciptakan kita itu sendiri. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Nah, pada dasarnya sebagai citra Allah, ciptaan Allah itu sendiri, manusia itu laki-laki dan perempuan itu sederajat, sehingga tidak ada yang boleh mengatakan bahwa dia lebih dari yang lain. Misalnya laki-laki mengatakan, "Oh, aku kan laki-laki, aku kuat. Kamu kan perempuan, kamu lebih lemah lembut." Tetapi tidak, kita adalah sederajat dan sama. Maka, sesuai dengan kitab suci mengatakan dari kitab Kejadian bahwa Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja." Maka Allah menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi diciptakannya lah perempuan untuk mendampingi dan menolong laki-laki. Tuhan juga menciptakan manusia laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing untuk saling bekerja sama dan saling melengkapi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan bersama-sama dan saling melengkapi satu sama lain dapat mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesamanya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki keunikan tersendiri, khas yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Nah, setelah Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tumbuh kembang kita sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan cara, yang pertama rajin merawat diri, terus mengembangkan kelebihan, menjaga diri sebaik mungkin, dan juga bersyukur dan merasa bangga terhadap diri sendiri. Itu untuk kita bertumbuh dan berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Selain itu juga kita harus memiliki sikap saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dengan cara tidak mengejek satu sama lain, terlebih mengejek kekurangan teman kita, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita tidak memilih teman, saling membantu tanpa membeda-bedakan. Terlebih kita membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, baik dari kita sebagai laki-laki dan pribadi. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena karunia-Mu. Kami memiliki keunikan sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga kami dapat saling menghargai perbedaan kami dan saling membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.